Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Najimun Nisa dari PJKRE dengan NIM 2003015011102. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit kulit dan kelamin. Yang pertama yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu cabang dari penyakit yang dipelajari pada bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Pada bidang kulit, infeksi dibagi berdasarkan penyebabnya, seperti infeksi bakteri yang dikenal dengan pioderma, infeksi jamur yang dikenal sebagai dermatomycosis disebabkan oleh virus dan manifestasi dari parasit. Pioderma merupakan penyakit infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri penghasil nanah, sehingga dalam pemeriksaan sering ditemukan efloresensi pustul atau krusta kuning kehijauan. Nah, dermatomycosis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Dalam klasifikasi pioderma dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu klasifikasi pioderma primer, yang kedua pioderma sekunder. Pioderma primer yaitu infeksi yang mengenai kulit yang normal, sedangkan pioderma sekunder yaitu infeksi pada kulit yang sudah ada penyakit kulit lain sebelumnya. Pada impetigo merupakan pioderma superficialis, di mana infeksi berbatas pada epidermis. Impetigo diklarifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorum. Pada impetigo crustosa, penyakit tersebut ini berada pada daerah wajah, area sekitar hidung, mulut, di mana hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan sumber infeksi. Nah, pada impetigo bullosa, penyakit ini terdapat yaitu di sekitar aksila, dada, dan punggung. Kelainan kulit yang tampak adalah eritema, bula berdinding tipis berisikan cairan berwarna kuning jernih yang semakin lama menjadi kuning tua dan keruh. Yang terakhir yaitu impetigo neonatorum. Impetigo neonatorum merupakan varian impetigo bullosa yang terdapat hanya pada neonatus. Kelainan ini dapat ditemukan menyeluruh. Folikulitis juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu folikulitis superficialis, yang kedua yaitu folikulitis profunda. Folikulitis superficialis dapat disebut juga sebagai Boktar impetigo, kelainan kulit berupa papul eritem atau pustul berbentuk kubah yang di tengah terdapat rambut. Yang kedua yaitu folikulitis profunda. Pada penyakit tersebut, tempat predileksi di bibir, atas, dan dagu bilateral. Kelainan kulit berupa popul eritem atau pustul disertai infiltrat subkutan yang dapat diraba. Adapun penyakit furunkel, peradangan yang mengenai folikel rambut dan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya timbul pada daerah yang lembab dan lipatan leher seperti leher, wajah, aksila, dan bokong.
Keluhan dapat berupa rasa nyeri dengan kelainan kulit berupa nodus eritem berbentuk kerucut dan terdapat pustul di bagian tengahnya yang bila melunak menjadi abses yang berisi pus dan jaringan nekrotik. Selanjutnya yaitu etikma. Etikma merupakan ulkus superficial yang tertutup krusta yang lekat di atasnya disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus. Pada umumnya mengenai usia anak-anak dengan predileksi tempat yang mudah dikenai yaitu pada trauma seperti tungkai dan bokong. Kelainan kulit awalnya berupa vesikopustul yang pecah akan tampak krustal tebal berwarna kuning yang bila diangkat tampak ulkus dangkal berbentuk cawan dengan tepi meninggi. Dan pada penyakit tersebut, jika tidak diobati dengan tepat, maka keluhan ini akan menjadi gangren. Adapun penyakit erysipelas. Erysipelas merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Streptococcus. Pada umumnya didahului oleh gejala konstitusi seperti demam, malase, dan didahului oleh trauma. Epidermis dan dermis merupakan lapisan kulit yang diserang. Kelainan kulit yang ditemukan beberapa eritem berwarna merah cerah berbatas tegas dengan tepi meninggi disertai dengan tanda radang kulit. Hal tersebut dikarenakan infeksi yang terjadi lebih superficial dibandingkan selulitis. Pada penyakit selulitis, selulitis disebabkan oleh Streptococcus, memiliki gejala konstitusi predileksi dan hasil pemeriksaan laboratorium yang sama dengan erysipelas. Yang membedakan adalah gejala klinis eritem dan infiltrat yang difus mencapai lapisan subkutan dan teraba keras saat dipalpasi. Batas difusi terjadi karena infeksi yang terjadi sudah lebih ke dalam dermis, yaitu abses multiple kelenjar keringat. Infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Kelainan kulit yang tampak berupa nodus erythematosa multiple yang tidak nyeri, berbentuk kubah yang dapat pecah. Predileksi pada tempat yang dengan banyak keringat umumnya ditemukan pada anak-anak. Faktor predisposisi berupa daya tahan yang menurun dan banyak berkeringat. Ada juga yaitu hidradenitis, infeksi kelenjar apokrin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Umumnya mengenai anak dengan usia akhir balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh trauma atau mikotrauma seperti pemakaian deodoran atau mencukur rambut aksila. Gejala penyakit dapat disertai demam dan malesa. Kelainan kulit yang tampak berupa nodus yang disertai kelima tanda radang akut. Adapun penyakit tinea pedis. Tinea pedis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu interdigitalis, yang kedua moccasin foot atau biasa juga disebut dengan papuloscomosa hiperkeratotik. Dan yang ketiga yaitu subakut. Ada juga disebut dengan tinea
manum. Tinea manum memiliki bentuk yang sama dengan tinea pedis. Jika lesi didapat pada punggung tangan, biasanya akan memberikan gambaran tepi aktif seperti gambaran pada tinea corporis. Tinea capistis. Tinea capistis dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu gray patch, yang kedua yaitu black dot, dan yang ketiga yaitu carrion. Tinea anguium. Tinea anguium dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu subungal distal, yang kedua white superficial, yang ketiga subungual proximal. Tata laksana non-medikamentosa. Pasien dianjurkan merendam pakaian spray dan handuk dalam air panas dengan suhu minimal 60 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian menyetrika. Pada pakaian yang tidak dapat dicuci dapat disimpan dalam plastik kedap udara selama 2 minggu. Lantai dan karpet dapat divakum. Pada medikamentosa. Pengobatan skabies dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh obat kutu. Pengulangan aplikasi obat diperlukan umumnya 1 minggu setelah terapi pertama untuk mengurangi reinvestasi dari kutu. Obat topikal kutu diberikan selama 1 malam pada seluruh permukaan tubuh, terutama sela-sela jari kaki dan tangan, lipat bokong, pusar, dan bagian wajah, jari kaki dan tangan. Dalam waktu 3 hari setelah penggunaan obat topikal, pasien akan merasa perbaikan gejala, tetapi harus diberitahukan bahwa bercak dan rasa gatal akan tetap dirasakan hingga 4 minggu. Rasa gatal pada periode ini disebut postkabetik it. Untuk mengurangi rasa gatal, penggunaan antihistamin dan pelembab lebih memberikan hasil dibandingkan menggosok badan dengan kuat menggunakan sabun yang dapat menyebabkan iritasi. Pedikulosis. Pedikulosis adalah infeksi kulit atau rambut pada manusia yang disebabkan oleh pedikulus. Selain menyerang manusia, penyakit ini dapat menyerang binatang, sehingga dapat dibedakan pedikulus humanus dan pedikulus animalis. Parasit ini dapat bertahan hidup dengan menghisap darah manusia. Pedikulosis capitis. Pedikulosis capitis merupakan infeksi kulit dan rambut kepala yang disebabkan oleh Pediculus humanus var. Capitis, kutu tersebut memiliki 3 pasang kaki. Kutu ini tidak dapat terbang ataupun melompat, sehingga penularan umumnya terjadi akibat kontak baik ataupun tidak berlangsung dengan penderita kutu. Anjing, kucing, dan binatang pemeliharaan lainnya tidak berperan dalam penyebaran kutu. Pada fase telur, umumnya sulit dilihat dan tampak seperti ketombe atau sisa dari hairspray. Nis diletakkan dekat dengan kulit kepala berukuran 0,8 sampai 0,3 mm. Oval dan seringnya berwarna kuning hingga putih. Dibutuhkan waktu 6 sampai 9 hari untuk menetas. Setelah menjadi nimfa, maka dibutuhkan waktu 7 hari untuk menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa, maka kutu dapat hidup selama 30 hari di kepala manusia dan dapat menghasilkan 8 nits per hari. Tanpa darah, kutu akan mati dalam waktu 1 sampai 2 hari. Gejala yang timbul adalah rasa gatal, terutama pada daerah terompal dan oksiput yang lama-lama dapat meluas ke seluruh kepala. Akibat garukan dapat timbul erosis, eksoriasi, dan infeksi sekunder. Pada infeksi sekunder yang berat, maka rambut akan menggumpal akibat banyaknya pus dan krusta, disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening
regional. Tata laksana non-medikamentosa pada mulanya mencukur rambut menjadi rutinitas dalam tata laksana pedikulosis capitis, tetapi saat ini hal tersebut dapat menimbulkan traumatik pada perempuan. Sehingga pada pasien yang tidak ingin mencukur rambutnya dapat menyisir rambut menggunakan sisir serit kutu setelah mengaplikasikan pelembab pada rambut yang didiamkan selama 2 menit. Setelah itu rambut keringkan dengan hair dryer. Pemakaian handuk, sisir, dan barang yang bersentuhan dengan kepala direbus dalam air panas dengan suhu minimal 65 derajat Celcius. Dapat juga memasukkan barang tersebut dalam plastik kedap udara selama 2 minggu. Lantai dan karpet dapat divakum. Medikamentosa, pengobatan yang dapat diberikan dengan menggunakan permethrin 1% lotion yang didiamkan selama 10 menit kemudian dibilas. Pemakaiannya dapat diulang setiap satu kali seminggu. Selain itu dapat juga diberikan Malathion sampo 0,5% yang dioleskan pada rambut yang kering dan didiamkan selama 8-12 jam. Setelah itu dibilas dan disisir menggunakan sisir serit. Malathion tidak boleh diberikan pada anak di bawah 6 tahun. Pediculosis corporis. Pediculosis corporis merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh Pediculus humanus var. Corporis memiliki 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina, di mana betina berukuran 1,2 sampai 4,2 mm dan lebar setengah dari panjangnya. Kutu jantan memiliki ukuran yang lebih kecil. Penyakit ini biasanya menyerang orang dewasa yang memiliki higiene yang buruk, misal pengembara, pengungsi bencana alam, dan peperangan atau orang yang jarang mandi atau jarang mengganti pakaian atau jarang mencuci pakaian. Kutu tidak dapat melekat pada kulit, melainkan pada serat pakaian. Kutu akan transien ke kulit untuk mengisap darah. Biasanya mengenai daerah beriklim dingin di mana pendukungnya menggunakan baju tebal dan jarang dicuci. Pediculosis pubis. Pediculosis pubis merupakan infeksi pada rambut sekitar pubis yang disebabkan oleh Pteris pubis. Penyakit ini umumnya menyerang orang dewasa dan digolongkan sebagai infeksi menular seksual atau IMS, dikarenakan dapat menular dari hubungan seksual. Selain rambut pubis, kutu ini dapat menyerang jenggot dan kumis. Sedangkan pada anak-anak dapat mengenai alis, bulu mata, atau tepi batas rambut kepala. Gejala klinis yang ditimbulkan berupa gatal pada daerah pubis dan sekitarnya. Gatal dapat meluas hingga abdomen dan dada. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan bercak berwarna abu-abu dan kebiruan yang disebut sebagai makula serul dan ditandai pneumoniknya berupa bercak hitam yang tampak pada celana dalam berwarna putih yang disebut sebagai black dot. Bercak hitam tersebut merupakan krusta dari darah. Kutu dan telur dapat terlihat dengan kasat mata atau menggunakan kaca pembesar. Mencukur rambut pada daerah pubis tidak cukup dalam pengobatan penyakit ini, dikarenakan kutu dapat berpindah ke daerah berbulu yang lain. Sehingga pemberian obat sangat dianjurkan untuk diberikan ke seluruh daerah yang berambut. Menganjurkan untuk merendam pakaian yang digunakan 2-3 hari sebelum pengobatan pada suhu minimal 60 derajat Celcius. Kemudian dikeringkan menggunakan pemanas. Kemudian membungkus sisa-sisa pakaian yang tidak dicuci dalam plastik kedap udara selama 2 minggu. Pada pasien yang telah memiliki partner seksual,
menganjurkan untuk memeriksa partner seksual atau semua orang yang tinggal bersama untuk memeriksakan dirinya. Pengobatan dapat menggunakan permethrin lotion 1% yang didiamkan selama 10 menit, kemudian dibilas. Pemakaian dapat diulang seminggu kemudian. Apabila masih ditemukan kutu atau telur kutu, penggunaan malaysian sudah tidak lagi diberikan izin oleh FDA dalam terapi kutu. Apabila mengenai bulu mata, maka dapat diberikan Vaseline 2-4 kali sehari selama 10 hari. Menggunakan Vaseline secara berkelanjutan harus dihindarkan karena dapat menimbulkan iritasi. Komplikasi yang paling sering mengenai penderita herpes zoster adalah neuralgia pasca herpes atau biasa juga disebut dengan NPH, di mana akan timbul nyeri setelah lesi sembuh atau nyeri yang terjadi 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan sebelum munculnya lesi. Kejadian NPH meningkat pada pasien dengan usia di atas 50 tahun dan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Faktor lain yang dapat mempengaruhi angka kejadian NPH adalah nyeri prodromal, nyeri hebat saat fase akut, luasnya lesi, dan abnormalitas saraf sensorik yang terkena sepanjang dermatom. Alodina merupakan kondisi di mana pasien merasakan nyeri yang terjadi akibat stimuli yang seharusnya tidak menimbulkan nyeri pada orang normal. Kondisi ini sering terjadi pada 90% NPH. Pasien dengan alodina akan merasakan nyeri meskipun hanya dengan sentuhan halus pada kulit, misal bahan pakaian. Seringkali kondisi ini menyebabkan gangguan tidur, depresi, anoreksia, kehilangan berat badan, lelah berkepanjangan, dan isolasi sosial. Pada video kali ini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.